sang pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 509-510. Bab 509. Setelah panggilan telepon, ekspresi Xie Wenlong berubah, menjadi sangat jelek dan sangat gugup. Semua orang tahu bahwa Xie Huaqiang pasti mengatakan sesuatu kepada Xie Wenlong di telepon. Kalau tidak, Xie Wenlong tidak akan pernah bereaksi seperti itu. Setelah sekitar 5 menit, Xie Wenlong akhirnya meletakkan telepon di tangannya, lalu berjalan ke arah Fendi Zanders dengan gemetar, dan tergagap kepada Fendi Zanders. Zanders. Tuan Zanders, paman saya ingin mengatakan sesuatu. Saya ingin memberitahu Anda. Saat ini, sikap Xie Wenlong terhadap Fendi Zanders telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Sebelumnya Xie Wenlong selalu memanggil Fendi Zanders anak itu, tapi sekarang dia langsung berubah menjadi Tuan Zanders. Dan yang paling penting adalah Xie Wenlong benar-benar menggunakan gelar kehormatan Anda saat ini, yang menunjukkan bahwa Xie Wenlong sangat kagum pada Fendi Zanders di dalam hatinya. Fendi Zanders menerima telepon Xie Wenlong dengan tertib, lalu berkata dengan lembut, "Xiao Qiang, ada apa?" Setelah Fendi Zanders selesai berbicara, semua orang yang hadir tercengang, mulut mereka terbuka lebar, dan ekspresi wajah mereka sangat sulit dipercaya. Karena mereka tahu bahwa tidak lain adalah paman Xie Wenlong, Xie Huaqiang, yang menelepon Fendi Zanders saat ini. Orang-orang ini sudah lama bersama Xie Wenlong, jadi mereka tentu tahu betapa menakutkannya Xie Huaqiang. Melihat seluruh Jiangcheng, kecuali beberapa orang, banyak bos harus berteriak terima kasih bos ketika mereka melihat Xie Huaqiang, tetapi saat ini Fendi Zanders benar-benar memanggil Xie Huaqiang Xiao Qiang. Ini adalah pertama kalinya semua orang melihat gelar ini digunakan pada Xie Huaqiang, dan mereka pikir itu agak sulit dipercaya. Pada saat ini, bahkan wanita muda cantik dengan celana pendek dengan bokong terbungkus mengalami perubahan besar dalam cara dia memandang Fendi Zanders. Semua orang tahu di dalam hati bahwa identitas dan latar belakang Fendi Zanders sungguh luar biasa. Tuan Zanders, saya minta maaf. Keponakan saya baru saja menyinggung Anda secara tidak sengaja. Itu semua karena saya tidak mendisiplinkan anak ini dengan baik. Xie Huaqiang berkata dengan nada yang terlihat sedikit gugup. Tidak apa-apa, keponakanmu belum pernah melihatku, wajar jika dia tidak mengenalku, biarkan dia menahan diri di masa depan. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Xie Huaqiang selalu memainkan peran yang sangat penting di sisi Fendi Zanders. Pada dasarnya, Xie Huaqiang membantu mengelola semua bisnis Fendi Zanders di wilayah abu-abu. Dan apa yang terjadi pada Li Yuankang terakhir kali, baik Xie Huaqiang maupun Fang Zihua tidak memilih untuk mengkhianati Fendi Zanders, dan Fendi Zanders juga sangat berterima kasih kepada kedua orang ini. Meski Xie Huaqiang dan Fendi Zanders berada dalam hubungan atasan-bawahan, nyatanya Fendi Zanders selalu menganggap Xie Huaqiang sebagai sahabat di hatinya, dan ia tidak pernah terpikir untuk memilih mempermalukan Xie Huaqiang karena masalah sepele hari ini. Terima kasih, Tuan Zanders, Anda tidak mengingat kesalahan penjahat. Saya akan mendisiplinkan anak ini dengan benar di masa depan. Xie Huaqiang berkata dengan penuh terima kasih. Oh, jika kamu mengatakan itu, kamu akan sedikit kehilangan kontak. Meskipun keponakanmu menyinggungku hari ini, dia tidak melakukan apapun terlalu banyak padaku, jadi kamu tidak perlu khawatir. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Oke, kalau begitu kamu bisa menangani hal berikutnya. Tuan Zanders, selama anak ini selamat, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Xie Huaqiang adalah orang yang sangat bijaksana. Melihat Fendi Zanders telah mencapai titik ini, dia secara alami berhenti berbicara. Kebaikan. Fendi Zanders menjawab dengan lembut, lalu langsung menutup telepon. Setelah menutup telepon, Fendi Zanders mengembalikan telepon ke Xie Wenlong yang ketakutan setengah mati. Xie Wenlong memandang Fendi Zanders dengan ngeri, dan setelah ragu-ragu beberapa saat, dia membuat gerakan yang membuat semua orang yang hadir merasa tidak bisa dipercaya. Bang! Xie Wenlong sebenarnya berlutut tepat di depan Fendi Zanders. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Setelah preman Xie Wenlong melihat adegan ini, mereka semua melangkah maju untuk menyeret Xie Wenlong ke atas. Setelah Fendi Zanders menamparkan Xie Wenlong sebelumnya, semua orang menebak dalam hati bagaimana Fendi Zanders akan mati. Lagi pula, mereka belum pernah melihat orang yang berani menamparkan Xie Wenlong secara langsung. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa Xie Wenlong pada akhirnya akan berlutut di hadapan Fendi Zanders. Semua orang tidak bisa tidak memikirkan apa yang dikatakan Fendi Zanders sebelumnya, dan baru pada saat inilah mereka menyadari bahwa pria yang duduk di depan mereka, yang terlihat seperti orang bodoh, ternyata adalah keberadaan yang sangat menakutkan, sangat menakutkan. Bahkan Xie Wenlong tidak mampu menyinggung perasaannya. Keluar dari sini. Ketika Xie Wenlong melihat orang-orang kuat itu mencoba membantunya berdiri, dia dengan cepat menatap matanya dan berteriak dengan penuh semangat. Orang-orang kuat mundur satu demi satu, memandang Xie Wenlong dengan ketakutan.
Dan Xie Wenlong menatap Fendi Zanders, lalu berkata kepada Fendi Zanders dengan sangat hormat, Tuan Zanders, saya minta maaf, saya tidak sengaja menyinggung perasaan Anda sekarang, saya harap Anda dapat memberi saya kesempatan untuk memaafkan saya. Ketika Xie Wenlong mengatakan ini, nadanya sangat tulus. Karena sekarang dia sudah mengetahui bahwa Fendi Zanders sebenarnya adalah bos Xie Huaqiang, yang berarti Fendi Zanders adalah bosnya. Bagaimana Xie Wenlong bisa berani memprovokasi Fendi Zanders? Fendi Zanders menyipitkan matanya dan menatap Xie Wenlong, lalu berkata dengan ringan, kamu tidak tahu identitasku sekarang, dan pamanmu sudah memohon padaku, jadi aku tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini denganmu hari ini. Tuan Zanders, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Xie Wenlong tidak pernah membayangkan bahwa Fendi Zanders akan begitu fasih, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Fendi Zanders, dan berteriak dengan ekspresi yang sangat bersemangat. Apakah kamu pikir aku akan bercanda denganmu? Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Tidak, tidak, tidak. Xie Wenlong membeku sesaat, lalu dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tetapi mulai hari ini dan seterusnya, sebaiknya kamu menahan diri saat melakukan sesuatu. Jika tidak, jika kamu benar-benar mengalami masalah, bahkan Xie Huaqiang mungkin tidak dapat menyelamatkanmu saat itu, mengerti? Fendi Zanders mengingatkan Xie Wenlong dengan sangat serius. Saya tahu. Xie Wenlong mengangguk tanpa berpikir. Fendi Zanders melirik Xie Wenlong dengan acuh tak acuh, tanpa berkata apa-apa, berbalik dan berjalan keluar kota. Tuan Zanders, aku akan mengantarmu pergi. Saat ini, Xie Wenlong sudah mengetahui identitas Fendi Zanders, jadi dia tentu saja ingin menjilat Fendi Zanders. Ketika dia melihat Fendi Zanders hendak pergi, dia segera berdiri dan bersiap untuk mengirim Fendi Zanders keluar kantor. Tidak. Tetapi Fendi Zanders langsung mengulurkan tangannya untuk menolak Xie Wenlong, lalu berkata dengan lembut, saya tidak ingin orang lain mengetahui identitas saya, jadi Anda tidak ingin memberitahu orang lain tentang saya. Paling-paling, itu berarti saya berteman dengan pamanmu, mengerti? Memahami. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Xie Wenlong mengangguk dengan cepat. Dan Fendi Zanders keluar dari kotak tanpa ekspresi, seolah-olah apa yang terjadi barusan hanyalah hal sepele di matanya. Bab 510. Setelah Xie Wenlong melihat Fendi Zanders meninggalkan kantor, butuh waktu lama sebelum dia menghela nafas lega. Dia mengulurkan tangan dan menyeka keringat di dahinya, seolah-olah dia telah lolos dari kematian. Dan Tuan Zhao, yang pernah berkonflik dengan Sun Lei dan yang lainnya sebelumnya, juga terlihat bingung saat ini. Setelah ragu-ragu selama beberapa menit, dia mengumpulkan keberanian dan tergagap pada Xie Wenlong dan berkata, Tuan Xie, apa yang terjadi hari ini? Tuan Zhao, Anda telah menyebabkan banyak masalah bagi saya hari ini. Xie Wenlong menghampiri Tuan Zhao, dan menatapnya tanpa daya, dengan ekspresi sangat putus asa di wajahnya. Tuan Xie, apa asal-usul anak ini yang membuatmu takut seperti ini? Mungkinkah dia benar-benar ada hubungannya dengan pamanmu? Tuan Zhao bertanya dengan cemberut. Tentu saja Tuan Zanders ada hubungannya dengan paman saya, dan ini bukan hubungan biasa. Dia adalah bos paman saya, dan paman saya adalah bos saya. Sekarang Anda bisa mengerti mengapa saya begitu takut padanya. Ini. Tuan Zhao jelas tercengang setelah mendengar kata-kata Xie Wenlong, dan berdiri di sana dengan tercengang, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Karena Tuan Zhao masih curiga ada anggota keluarga Fendi Zanders yang mengenal Xie Huaqiang, itulah mengapa Xie Wenlong sangat takut pada Fendi Zanders. Tapi dia tidak pernah menyangka latar belakang Fendi Zanders begitu menakutkan, dia adalah bos Xie Huaqiang. Bahkan kekasih Xie Wenlong pun mau tidak mau menunjukkan ekspresi terkejut setelah mendengar kata-kata tersebut. Dia awalnya mengira Xie Huaqiang sudah menjadi bos terbesar perusahaan, tetapi dia tidak menyangka ada bos di belakang Xie Huaqiang, dan usia bos ini sepertinya berusia sekitar 20 tahun. Tuan Xie, Anda tidak melakukan kesalahan dalam hal ini, bukan? Saya pikir anak itu. Tuan Zhao tampak agak sulit dipercaya, dan tidak bisa menahan cemberutnya. Pamanku memberitahuku secara pribadi, apakah menurutmu aku bisa melakukan kesalahan? Xie Wenlong menjawab dengan suara rendah. Tuan Zhao memandang Xie Wenlong dengan bodoh, terdiam untuk waktu yang lama, dan kemudian menghela nafas, saya tidak menyangka bahwa tempat kecil di Jiangcheng kita ini benar-benar naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Saya bahkan tidak akan mempercayainya jika saya terbunuh, Tuan Zanders ini memiliki latar belakang yang mengerikan. Di masa depan, ketika kamu bertemu Tuan Zanders, kamu tidak boleh memprovokasi dia begitu saja. Jika bukan karena pamanku yang memohon padaku hari ini, kita berdua akan kehilangan nyawa. Xie Wenlong menjawab dengan nada sangat tidak berdaya. Dan Tuan Zhao memandang Xie Wenlong yang tidak bisa tenang untuk waktu yang lama, dan dia juga merasa takut di dalam hatinya. Jika mereka berdua benar-benar menyinggung Fendi Zanders sampai mati hari ini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Di sisi lain, setelah Fendi Zanders meninggalkan kantor Xie Wenlong, dia berjalan langsung menuju luar klub malam Jinjue.
Tetapi ketika Fendi Zanders keluar dari klub malam Jinjue, dia melihat dua sosok yang dikenalnya di depan pintu. Fendi Zanders tidak menyangka bahwa Ku Xiaoying dan Zhou Muxue tidak memilih untuk pergi dari sini seperti Sun Lei dan yang lainnya, tetapi berdiri di gerbang klub malam dan menunggunya. Meskipun Fendi Zanders tidak memiliki kesan yang baik terhadap gadis Ku Xiaoying di dalam hatinya, tetapi saat ini Ku Xiaoying tidak memilih untuk meninggalkannya di sini, dia masih sedikit terharu di dalam hatinya. Fendi Zanders berjalan menuju posisi keduanya, sementara Zhou Muxue sepertinya sedang berbicara dengan Ku Xiaoying saat ini. Setelah Fendi Zanders berjalan, dia mendengar percakapan keduanya dengan jelas. Xiaoying, kamu harus menelepon pamanmu. Sudah lama sekali dan Fendi Zanders belum keluar. Pasti telah terjadi sesuatu. Zhou Muxue berkata dengan cemas kepada Ku Xiaoying. Baiklah. Ku Xiaoying dengan enggan menyetujuinya, lalu mengeluarkan ponselnya, menemukan nomor Ku Tianlin dan bersiap untuk meneleponnya. Tetapi sebelum menelepon, Ku Xiaoying masih mengeluh, saya benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Fendi Zanders ini. Jelas, masalah ini mungkin diselesaikan dengan baik hari ini. Dia harus memprovokasi Xie Wenlong itu. Kenapa dia seperti itu? Ini. Aku suka pamer. Jika aku tidak mencoba yang terbaik, akankah Xie Wenlong melepaskanmu begitu saja? Fendi Zanders berjalan di belakang Ku Xiaoying dan berkata dengan nada datar. Setelah mendengar suara Fendi Zanders, Ku Xiaoying tiba-tiba kembali menatap Fendi Zanders dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Zanders. Fendi Zanders, kamu keluar. Zhou Muxue juga terkejut saat ini, dan tergagap dan berteriak pada Fendi Zanders. Pamanku baru saja datang ke Jiangcheng, dan jaringannya belum diperluas. Bahkan jika kamu memberitahu Xie Wenlong identitas pamanku hari ini, paling banyak dia akan melepaskanmu, tetapi dia tidak akan pernah membiarkan orang lain pergi. Fendi Zanders tidak menjawab pertanyaan Zhou Muxue, tetapi memandang Ku Xiaoying dan berkata dengan tenang. Bagaimana kamu keluar? Ku Xiaoying menjadi tenang dan bertanya pada Fendi Zanders dengan tidak percaya. Saya memberitahu Xie Wenlong bahwa saya mengenal pamannya Xie Huaqiang, dan kemudian Xie Wenlong menelepon Xie Huaqiang untuk memastikan bahwa saya memang mengenal Xie Huaqiang, lalu dia melepaskanku. Fendi Zanders memandang Ku Xiaoying dan menjelaskan dengan ringan. Apakah kamu kenal Xie Huaqiang? Setelah Ku Xiaoying mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya tampak lebih luar biasa. Apa yang aneh tentang itu? Fendi Zanders bertanya dengan nada tenang. Xie Huaqiang adalah kakak laki-laki sosial dari kota Jiangcheng. Bagaimana Anda bisa mengenal Xie Huaqiang? Ku Xiaoying bertanya pada Fendi Zanders dengan sangat bingung. Dulu ketika Xie Huaqiang mengalami kecelakaan mobil, saya menyelamatkannya dan mengirimnya ke rumah sakit, jadi kami berdua saling kenal. Saya juga penyelamatnya. Saya pikir dia masih bersedia membantu dengan hal sekecil itu. Urusan. Tanda seru petik 2. Fendi Zanders sudah memikirkan bagaimana menjelaskan hubungannya dengan Xie Huaqiang kepada Ku Xiaoying. Jadi begitu, tidak heran kamu begitu tenang hari ini, Xiaoying dan aku mengira kamu gila. Setelah Zhou Muxue mengetahui kebenaran masalah ini, dia meneriaki Fendi Zanders dengan penuh semangat. Di sisi lain, Ku Xiaoying memandang Fendi Zanders dengan wajah bingung, dan sepertinya memiliki keraguan tentang penjelasan Fendi Zanders di dalam hatinya, tetapi dia tidak dapat menemukan alasan untuk membantah Fendi Zanders. Fendi Zanders, apakah yang kamu katakan itu benar? Ku Xiaoying ragu-ragu sejenak, lalu bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Tentu saja benar, kalau tidak, menurutmu mengapa Xie Wenlong melepaskanku? Fendi Zanders menjawab sambil tersenyum. Aku tidak tahu mengapa Xie Wenlong melepaskanmu, tapi menurutku masalahnya tidak sesederhana yang kamu katakan. Aku akan pergi ke Xie Wenlong untuk mencari tahu sekarang. Ku Xiaoying merasa apa yang terjadi hari ini sungguh aneh, dan dia ingin memverifikasi secara pribadi apakah kata-kata Fendi Zanders benar. Setelah mengatakan ini, Ku Xiaoying berbalik dan berjalan ke klub malam Jinjue.